Anak cucu yang cintai ketemu lagi dengan Eyang. Ya. Video yang kali ini adalah loro ireng. Loro ireng atau Subodro atau Brotojoyo. Depannya pakai Dewi semua itu. Dewi Loro Ireng, Dewi Woro Subodro, dan Dewi Brotojoyo. Loro Ireng ini adalah putri dari Prabu Basudewa dengan permaisurinya, yaitu Dewi Bodro ini dari kerajaan Mandura. Loro Ireng mempunyai kakak seayah lain ibu, yaitu Kokrosono atau Baladewa, raja di Mandura setelah dewasa, dan Narayana atau Sri Bathara Kresna, raja di Dwaraka atau Dwarawati nanti setelah dewasa. Nah, Dewi Loro Ireng ini ternyata di dalam tubuhnya masuk seorang bidadari bernama Dewi. Kalau di Jawa namanya Dewi Sri, Batari Sri. Ya. Dewi Sri adalah Dewi kesuburan, Dewi kemakmuran, karena dilambangkan dengan padi. Di Jawa itu Dewi Sri itu berarti padi, gitu ya. Nah, ternyata begini, Loro Ireng itu ternyata itu lahirnya, saatnya, waktunya itu bertepatan bareng persis dengan Permadi. Permadi itu Arjuna, masih muda, ya. Jadi berbarengan lahirnya dengan Permadi. Cuman kalau Permadi adalah putranya Prabu Pandu Dewanata dari Astina. Akhirnya dia dijodohkan mulai kecil antara Dewi Woro Subodro atau Loro Ireng ini dengan Pamadi atau Permadi atau Arjuna atau Janaka. Tetapi ternyata harus ada pitukan-pitukannya. Pitukan itu asal kata dari tuku. Dari pitukan itu pembelian. Jadi seolah-olah kayak ada mahar, seperti itu ya, pembelian. Yang pertama kali adalah Bale Kencana. Bale itu kayak rumah gitu. Kalau zaman dulu itu dibuat dari beleket tepe, dibuat dari apa itu namanya, belarak atau daun kelapa. Yo, bagus sekali itu. Kalau yang pinter apa itu, pinter merawat, pinter membuatnya. Tapi cagaknya, tiangnya itu bukan bambu, dia mintanya. Bukan bambu, bukan besi, bukan kayu, tetapi orang cagaknya itu. Dan terdiri dari 800 gadis-gadis remaja. Ya. Jadi Bale Kencana itu cagaknya atau tiangnya adalah 800 gadis-gadis remaja yang akhirnya nanti akan disebut menjadi Putri Dumas. Soal itu juga dia minta kembar mayang. Kembar mayang itu janur yang di kanan kiri mempelai itu. Ya, hiasan janur itu. Kembar itu artinya sama, mayang itu daun lontar atau bunga lontar. Itu. Dia minta itu. Ya kembar mayang, tapi maunya kembar mayang Klepu Dewandaru. Ya, kembar mayang Klepu Dewandaru. Terus dia juga minta lagi Taruk Parijoto. Jadi di
di depan gerbang, di gerbangnya, gerbang yang punya hajat orang Jawa biasanya, itu selalu ada itu janur kuning melengkung gitu. Terus ada pohon pisang, ya biasanya pisangnya matang semua gitu. Terus tebu, terus alang-alang, terus daun kluwe dan sebagainya di situ, ditaruh di situ. Tapi dia mintanya itu adalah taruh parijoto kencong. Yang pokoknya yang aneh-aneh, yang namanya loro ireng itu mintanya, ya. Dan juga dia minta kereta Jati Suro. Kereta Jati Suro. Kereta kencana untuk kira pengantinnya itu, ya. Adanya di Medu Kayangan itu ada Jati Suro itu. Diminta sama loro ireng. Terus 40 kebun danu. Kebu itu kerbau, kebun danu itu artinya banteng. Lalu nganteng perempuannya minta banteng segala ya. Banteng 40. Kecuali itu juga Pracondo Seto atau Wanoro Seto. Wanoro itu rewondo, kera. Seto itu putih. Mintanya. Tapi kera putih itu bukan Anoman ya sebetulnya ya. Salah kaprah itu kalau di wayang Jawa itu. Karena yang dimaksud kera putih itu wayangnya tidak ada, adanya itu ya Anoman itu, ya udah Anoman yang dipakai. Lah orang-orang melihat Anoman itu, padahal sebetulnya bukan, ya. Anoman tidak sekedar dipakai untuk hiasan begitu dong. Dia seorang panglima perang Griponcowati. Ya. Terus gamelan Lokononto. Gamelan Lokononto itu adanya di Kayangan juga. Ya. Gamelan Lokononto diminta sama dia. Padahal gamelan Lokononto itu yang nabuhnya, yogonya itu, niyogonya itu, pamradonggonya itu dewa-dewa. Diminta sama yang namanya loro ireng itu. Ya. Kalau nggak salah Lokononto itu juga dipakai di sekarang itu dipakai sebagai nama perusahaannya. Perusahaan ini, perusahaan rekaman di Solo ya kalau nggak salah itu ya. Dan berikutnya adalah untuk pengiringnya dia minta 7 bidadari. Ya, 7 bidadari. Nah, pernikahan antara Arjuna dengan Loro Ireng itu, Permadi sama Loro Ireng itu memang sangat luar biasa. Untung banyak yang membantu para Pendawa untuk mencarikan macam-macam tadi. Ya, termasuk mencari banteng dan sebagainya. Dan raja-raja kesatria di tempat lain bingung carinya kemana, susah sekali. Sehingga akhirnya yang dapat adalah Permadi atau Arjuna yang memang sudah dijodohkan. Dari perkawinannya maka lahirlah yang namanya Abimanyu. Ya, Abimanyu. Tapi Abimanyu ternyata gugur di dalam pertempuran. Gugur di dalam pertempuran oleh Arya Jaya Jerata. Setelah gugur dalam pertempuran, tapi Abimanyu meninggalkan seorang anak laki-laki yang namanya adalah Parikesit. Ya Parikesit ini nanti ya yang membahagiakan seluruh Pandowo. Ya Parikesit ini yang akan menjadi raja di Astina, menggantikan Prabu Karimotaya. Prabu Karimotaya itu adalah Prabu Puntadewa setelah di Astina. Loro Ireng akhirnya jadi Sembadra, Sembadra akhirnya jadi Bratajaya. Akhirnya tambah lama tambah tua dia. Tapi dia hidup sangat bahagia di zaman Parikesit itu. Parikesit itu cucunya Sembadra, cucunya si Loro Ireng itu. Ya, sampai segitu panjangnya umurnya. Dan di akhir
riwayatnya lara ireng, dia akhirnya muksa. Ya, lara ireng akhirnya muksa. Lara ireng. Lara ireng ini atau Dewi Wara Sembadra atau Dewi Bratajaya. Ya. Putri dari Prabu Basudewa dengan permaisurinya Dewi Badra ini dari kerajaan Mandura. Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak cucu yang cintai, sampai segini dulu. Kita akan sambung pada video yang akan datang. Ya, jangan lupa subscribe, like, share, terus dikomentari. Oke? Dikomentari ya. Kita sampai berjumpa lagi. Kanthi asesanti Jaya Wijayanti Rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun.